Halo teman-teman inspirasi, pernah nggak sih kalian dengar kisah tentang cinta yang datang dari arah yang enggak terduga? Bayangkan, seorang wanita Jepang yang super kaya dan hidup di tengah gemerlapnya kota Tokyo, justru jatuh cinta pada seorang pria Indonesia yang bekerja sebagai buruh pabrik di negeri Sakura. Tapi tunggu dulu, kisah mereka nggak sesederhana itu. Apa yang terjadi di malam pertama mereka setelah menikah justru membuat wanita ini menangis. Bukan karena sedih, tapi karena sebuah kejutan yang mengubah pandangannya tentang cinta, hidup, dan arti keluarga. Kalian pasti penasaran kan? Kenapa wanita sekaya dia bisa memilih pria sederhana seperti Randy? Dan apa sebenarnya rahasia yang terungkap di malam itu? Jangan kemana-mana, karena kisah ini akan menginspirasi kalian tentang makna cinta yang sesungguhnya. Tapi sebelum lanjut, yuk support channel ini dengan like, share, dan subscribe, supaya kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita penuh makna inspirasi lainnya, khusus untuk teman-teman inspirasi semua. Siap? Yuk, kita mulai perjalanan emosional ini bersama-sama. Tokyo di musim semi selalu punya cerita. Kelopak-kelopak sakura jatuh perlahan, menghiasi trotoar dan jalanan kota yang sibuk. Di antara gedung-gedung pencakar langit dan kehidupan metropolis yang bergerak cepat, ada seorang wanita bernama Ayumi. Ia adalah satu-satunya putri dari keluarga Takahashi, pemilik kerajaan bisnis properti terbesar di Tokyo. Ayumi hidup dalam kemewahan yang tak pernah ia pinta. Dari kecil, ia dibesarkan di lingkungan serba ada, mobil mewah, apartemen di pusat kota, sekolah elit, hingga liburan ke luar negeri adalah hal biasa baginya. Tapi di balik senyum anggun dan citra wanita karier yang sukses, Ayumi menyimpan rasa hampa. Hidupnya dikelilingi oleh orang-orang yang hanya menghargai dirinya karena status dan harta. Hingga suatu hari, takdir mempertemukannya dengan Randy. Randy adalah pria sederhana asal Indonesia yang bekerja sebagai buruh pabrik di pinggiran Tokyo. Sejak datang ke Jepang, hidupnya tak mudah. Ia terbiasa menahan dinginnya musim dingin hanya dengan jaket tipis dan menyantap bekal seadanya di sela waktu kerja. Namun di balik kesederhanaannya, Randy punya semangat yang luar biasa, wajah yang teduh, dan sikap yang penuh sopan santun. Karakter yang membuat siapapun merasa nyaman berada di dekatnya. Hari itu, Ayumi sedang terburu-buru, pulang dari rapat yang melelahkan. Sepatu hak tingginya malah membuatnya terpeleset di tangga taman saat melewati jalur belakang yang sepi. Tak ada yang melihat, kecuali Randy yang kebetulan duduk tak jauh dari situ sambil menikmati makan siangnya. Tanpa ragu, Randy langsung menghampiri dan membantu Ayumi berdiri. "Daijoubu desu ka?" Tanyanya pelan dalam bahasa Jepang yang terbata-bata. Ayumi mengangguk, meski wajahnya masih sedikit kesal dengan dirinya sendiri. "Aku baik-baik saja. Terima kasih," jawab Ayumi lembut. Kali ini, dalam bahasa Inggris, menyadari aksen asing dari pria itu. Randy tersenyum, dan Ayumi merasakan ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Bukan karena bajunya yang sederhana, atau wajahnya yang lelah karena kerja keras, tapi ketulusan yang terpancar dari sorot matanya. Pertemuan itu hanya berlangsung beberapa menit. Namun, bagi Ayumi, perasaan aneh mulai tumbuh. Mungkin karena sudah lama tak ada yang menolongnya tanpa embel-embel kepentingan. Sementara bagi Randy, ia sama sekali tak tahu siapa sebenarnya wanita cantik yang baru saja ia bantu. Esok harinya, Ayumi sengaja kembali ke taman itu. Ia tak tahu pasti kenapa. Mungkin sekadar ingin menghirup udara segar, atau berharap bertemu lagi dengan pria sederhana itu. Dan benar saja, di bangku yang sama, Randy kembali duduk sendirian, sambil memegang bekal makan siang yang tampak sangat sederhana, sekotak nasi dan telur dadar. Saat itulah, tanpa sadar Ayumi melangkah mendekat. Dan dari sanalah, kisah mereka perlahan dimulai. Hari demi hari berlalu. Ayumi dan Randy mulai sering bertemu di taman itu. Kadang, hanya berbagi cerita singkat sambil menikmati pemandangan bunga sakura yang bermekaran. Kadang Ayumi bahkan membawa 2 gelas kopi hangat dan memberikannya kepada Randy. Ayumi merasa nyaman. Tidak ada basa-basi bisnis, tidak ada politik perusahaan,
Tidak ada paksaan untuk terlihat sempurna. Bersama Randy, ia merasa bebas. Randy pun mulai membuka diri. Ia bercerita tentang keluarganya di kampung, tentang ibunya yang sudah tua dan adik-adiknya yang masih sekolah, tentang alasan mengapa ia rela merantau jauh ke negeri orang demi menghidupi mereka. Cerita itu membuat Ayumi terharu, bahkan membuatnya berpikir, pria ini lebih kuat dari banyak pria di dunia bisnis yang aku kenal. Namun, saat Ayumi mulai membuka hati, awan gelap mulai menggantung di atas hubungan mereka. Suatu sore, saat Ayumi pulang lebih awal dari kantornya, ia bertemu dengan seorang teman lamanya di dekat taman. Tanpa sengaja, teman itu melihat Ayumi sedang tersenyum dan mengobrol dengan seorang pria asing yang penampilannya jauh dari kata elit. Besoknya, kabar itu menyebar ke lingkungan keluarga dan kenalan Ayumi. Bahkan ayahnya, Tuan Takahashi, mendengarnya langsung dari rekan bisnisnya. Seorang pekerja kasar, seorang buruh dari negara lain, Tuan Takahashi memandang Ayumi dengan mata penuh kekecewaan saat makan malam keluarga. "Ayah, dia orang baik. Aku nyaman dengannya," jawab Ayumi hati-hati. Tapi ayahnya menggebrak meja. "Kau pewaris keluarga ini. Kau tidak bisa mempermalukan keluarga Takahashi dengan jatuh cinta pada orang seperti itu." Ayumi terdiam. Hatinya bergetar. Ia tahu sejak kecil bahwa segala keputusan hidupnya selalu dikaitkan dengan bisnis keluarga. Tapi kali ini, hatinya tidak bisa diajak kompromi. Di sisi lain, Randy yang belum tahu apa-apa masih memandang pertemuan mereka dengan harapan tulus. Ia tidak tahu bahwa status sosial, budaya, dan ego keluarga besar Ayumi mulai menjadi tembok besar di antara mereka. Namun Ayumi sudah bertekad, "Aku harus melindungi kebahagiaanku sendiri," gumamnya dalam hati, walau ia sadar badai besar akan segera datang. Beberapa hari setelah pertengkaran dengan ayahnya, Ayumi masih tetap bertemu Randy di taman itu. Tapi, senyum Ayumi kini terlihat berbeda. Seperti ada beban berat yang ditahan di balik matanya yang sendu. Randy pun mulai menyadari perubahan itu. "Ayumi-san, ada yang salah? Kau terlihat tidak seperti biasanya," tanya Randy hati-hati. Ayumi terdiam sejenak, lalu mencoba tersenyum. "Tidak, aku hanya sedikit lelah." Tapi sesungguhnya dalam hati, Ayumi bingung harus bagaimana. Di satu sisi, ia ingin terus bersama Randy. Tapi di sisi lain, bayang-bayang ancaman keluarganya mulai membuatnya ragu. Di malam yang sama, Ayumi duduk sendirian di balkon apartemennya yang megah, memandangi gemerlap lampu Tokyo. Ingatan tentang omelan ayahnya terus terputar di kepalanya. Tapi, saat ia mengingat senyum Randy yang tulus, hatinya kembali tenang. Keesokan harinya, Ayumi memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Randy. Mereka kembali bertemu di taman, kali ini di bangku kayu yang sama seperti biasa. "Ada sesuatu yang harus kamu tahu, Randy," ucap Ayumi pelan. Randy menatapnya serius. "Aku berasal dari keluarga yang sangat kaya. Ayahku adalah orang yang berpengaruh di kota ini. Dan dia menentang hubungan kita." Randy terdiam, mencoba mencerna kata-kata Ayumi. Lalu ia menghela napas, menundukkan kepala. "Jadi mungkin menurut keluargamu aku tidak pantas ya?" tanyanya lirih. Ayumi cepat-cepat menggenggam tangan Randy. "Bukan begitu, aku tidak peduli dengan harta atau status sosial. Aku hanya peduli padamu." Randy mengangkat wajahnya, matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi dunia kita berbeda, Ayumi. Aku cuma pekerja pabrik yang berusaha bertahan hidup di kota ini. Aku tidak ingin kamu terseret masalah karena aku." Ayumi menatapnya dalam-dalam. "Aku juga tidak pernah memilih dilahirkan di keluarga kaya. Tapi sekarang, aku ingin memilih dengan siapa aku ingin bahagia." Kata-kata itu menggetarkan hati Randy. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa melawan dunia Ayumi bukanlah hal mudah. Tak lama setelah itu, sebuah mobil hitam mewah tiba-tiba berhenti di dekat taman. Dua pria berjas keluar dan berjalan mendekat. "Ayumi-sama, Tuan Takahashi meminta Anda pulang sekarang," kata salah satu pria itu dengan nada formal tapi tegas. Ayumi menatap Randy sejenak,
lalu berdiri. Aku akan kembali, tunggu aku besok di sini. Randy hanya mengangguk pelan, tapi begitu Ayumi pergi, pikirannya penuh kecemasan. Ia sadar, perjuangan ini baru saja dimulai. Hari berikutnya, suasana makan malam di rumah keluarga Takahashi terasa seperti medan perang. Ayumi duduk di ujung meja panjang yang dingin, ditemani ayahnya dan para penasihat keluarga. Ayumi, kau sudah mempermalukan keluarga kita, tegas ayahnya sambil menatap tajam. Ayah, aku tidak sedang mempermalukan siapa-siapa, jawab Ayumi tenang. Aku hanya memilih orang yang bisa membuatku bahagia. Tinggalkan dia, atau kau akan kehilangan semua ini, ucap sang ayah, seraya menunjuk sekeliling ruangan yang dipenuhi lukisan mahal dan ornamen antik. Ayumi hanya menghela napas panjang. Ia merasa semakin tertekan oleh tuntutan keluarga yang mengutamakan nama besar di atas kebahagiaan dirinya. Di sisi lain, Randy juga tak bisa tidur nyenyak. Malam itu, ia menatap layar ponselnya yang sudah berkali-kali hampir ia matikan. Ia mempertimbangkan untuk mundur. Apa aku egois jika tetap bersamanya? Pikirnya. Namun, keesokan harinya, Ayumi datang ke taman dengan wajah yang jauh lebih tegar. Kau tahu, kata Ayumi membuka percakapan, ayahku mengancam akan mencabut semua hakku di keluarga. Tapi aku sudah memutuskan. Randy menatapnya penuh tanya. Aku ingin tetap bersamamu. Randy terkejut. Ayumi, kau yakin? Ayumi tersenyum kecil. Aku lelah hidup di bawah, bayang-bayang harta dan jabatan. Untuk pertama kalinya, aku ingin hidup seperti manusia biasa, seperti kamu. Randy tercekat mendengar kata-kata itu. Namun sebelum sempat menjawab, Ayumi mengeluarkan sebuah undangan kecil dari tasnya. Besok, maukah kamu menemaniku ke acara makan malam keluarga? Aku ingin memperkenalkanmu secara langsung kepada mereka. Randy menatap undangan itu dengan campuran gugup dan bingung. Aku harus bertemu ayahmu? Ayumi mengangguk. Dan aku butuh kamu di sisiku. Randy hanya bisa mengangguk perlahan. Walaupun hatinya bergetar, ia tahu bahwa momen besar itu tak terelakkan. Dan mungkin di meja makan malam, keluarga Takahashi itulah nasib mereka akan mulai berubah. Malam yang ditunggu pun tiba. Randy berdiri gugup di depan sebuah gedung megah, tempat makan malam keluarga Takahashi akan berlangsung. Ia mengenakan kemeja terbaik yang ia miliki, yang bahkan sudah sedikit lusuh karena sering dipakai bekerja. Tapi malam ini, Randy berusaha tampil sebaik mungkin. Ayumi datang menjemputnya dengan senyum penuh semangat. Ia tahu, langkah yang mereka ambil ini bukan hal kecil. Aku ada di sisimu, bisik Ayumi menenangkan sebelum mereka masuk bersama ke ruang makan yang megah. Suasana di dalam ruangan langsung berubah saat mereka berdua melangkah masuk. Beberapa anggota keluarga Takahashi yang berpakaian formal menatap Randy dengan pandangan tajam dan penuh penilaian. Di ujung meja, Tuan Takahashi duduk tegap, wajahnya dingin dan kaku. Ayumi memegang tangan Randy erat-erat. Ayah, ini Randy, ucap Ayumi tegas. Randy membungkuk hormat, mencoba bersikap seformal mungkin. Selamat malam Tuan Takahashi, senang bertemu dengan Anda, ucapnya dalam bahasa Jepang yang sopan, walau terdengar sedikit kaku. Tuan Takahashi menatap tajam tanpa membalas senyum Randy. Ia hanya berkata, silakan duduk. Sepanjang makan malam, suasana sangat tegang. Para tamu hanya sesekali melemparkan senyum basa-basi. Beberapa bahkan berbisik di belakang punggung Randy, membicarakan status sosialnya yang jauh di bawah Ayumi. Tuan Takahashi tiba-tiba meletakkan sumpitnya dan berbicara lantang. Apa alasanmu mendekati putriku? Harta? Nama besar Takahashi? Randy terkejut dengan pertanyaan yang sangat langsung itu. Ia menatap Ayumi yang terlihat gugup. Dengan suara tenang tapi tegas, Randy menjawab, saya mendekati Ayumi karena dia adalah wanita yang baik. Dia membuat saya merasa dihargai sebagai manusia. Bukan karena harta atau jabatan. Saya tidak pernah meminta apapun darinya. Tuan Takahashi menyipitkan mata. Orang sepertimu tak akan bisa hidup di dunia kami. Ayumi langsung menyelah. Ayah, cukup. Aku sudah dewasa. Ini pilihanku. Namun Tuan Takahashi tetap dingin. Baiklah,
Kalau begitu, buktikan dirimu. Semua orang di ruangan menatap bingung. Tuan Takahashi lalu berkata, "Jika pria ini benar-benar mencintaimu, aku ingin melihat apakah dia mampu berjuang. Dalam 1 bulan, aku ingin dia meninggalkan pekerjaannya dan membuktikan bahwa dia bisa menyediakan kehidupan layak untukmu." Ayumi terkejut, sedangkan Randy menunduk dalam. Tekanan itu begitu besar. Tapi ia juga tahu, mungkin inilah ujian yang harus ia hadapi. Di dalam hatinya, Randy bergumam, "Aku akan buktikan." Malam itu, setelah makan malam, Ayumi dan Randy duduk di taman kota, di bangku yang biasa menjadi tempat pertemuan mereka. "Aku tidak suka cara ayah memaksamu," kata Ayumi. Suaranya bergetar karena marah dan sedih. Randy menghela napas panjang. "Tapi dia ayahmu. Aku bisa mengerti kenapa dia ingin memastikan masa depanmu." Ayumi menggenggam tangan Randy erat. "Kamu tidak harus membuktikan apapun. Aku mau pergi dari semua ini. Kita bisa hidup di mana saja, bahkan di kampungmu di Indonesia." Randy tersenyum lemah. "Aku tidak mau kamu kehilangan keluargamu hanya karena aku." Namun, jauh di lubuk hati, Randy tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya dan Ayumi. Ini tentang membuktikan bahwa ia layak berdiri sejajar dengan keluarga Ayumi tanpa harus merasa kecil. Keesokan harinya, Randy memutuskan untuk melakukan hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mengajukan pengunduran diri dari pabrik tempat ia bekerja selama ini. Bosnya yang juga orang Indonesia bertanya, "Kamu yakin, Randy? Mau kemana setelah ini?" Randy hanya tersenyum. "Aku harus mencoba sesuatu yang lebih besar." Hari-hari berikutnya, Randy mulai bekerja serabutan. Ia mengambil pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih di restoran, membantu di gudang logistik, hingga menjadi penerjemah lepas untuk pekerja Indonesia yang baru datang ke Jepang. Semua demi menabung dan membuktikan bahwa ia mampu membangun pondasi hidup baru. Namun cobaan tak berhenti di situ. Randy harus menghadapi tubuhnya yang mulai kelelahan. Ia jatuh sakit di minggu kedua, tapi tetap memaksakan diri bekerja. Di sisi lain, Ayumi juga menghadapi tekanan besar. Keluarganya mulai menyiapkan perjodohan dengan anak dari keluarga konglomerat lain sebagai upaya untuk menjauhkan Ayumi dari Randy. "Ini sudah keterlaluan," gumam Ayumi sambil meremas undangan perjodohan yang baru saja diberikan ayahnya. Malam itu, Ayumi mencari Randy, yang masih bekerja lembur sebagai pengantar barang. Saat menemukannya, tubuh Randy sudah lemah, hampir pingsan di trotoar. Ayumi memeluknya erat, menahan air mata. "Randy, kamu tidak harus melakukan ini sendirian." Dengan suara pelan, Randy berbisik, "Aku janji, aku akan menepati kata-kataku. Aku akan buat mereka bangga." Ayumi menangis dalam pelukan Randy, sadar bahwa pria ini benar-benar mempertaruhkan segalanya. Namun keduanya tahu, keputusan besar akan segera datang. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk melawan dunia? Setelah malam penuh air mata itu, Ayumi memutuskan untuk mengambil langkah ekstrem. Ia pergi dari rumah keluarganya dan menetap sementara di sebuah apartemen kecil bersama temannya. Ia tak lagi ingin dikendalikan oleh keluarganya. Namun, kabar ini membuat keluarga Takahashi murka. Ayahnya segera menghubungi Ayumi, tapi ia memilih untuk tidak mengangkat telepon. Ayumi tahu, ini adalah keputusan yang berat, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Sementara itu, Randy yang masih memaksakan diri bekerja siang malam, mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Uang tabungannya mulai bertambah, tapi tubuhnya mulai melemah. Suatu malam, Ayumi datang ke tempat kerja Randy di gudang pengiriman. Melihat Randy yang kelelahan, Ayumi menarik tangan Randy keluar dari area kerja dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Randy, berhenti. Aku tidak mau kamu mengorbankan kesehatanmu," ucap Ayumi lirih. Randy menatapnya penuh beban. "Aku harus, Ayumi. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa berdiri sejajar denganmu di depan keluargamu." Ayumi menggeleng cepat. "Kita bisa mulai dari nol bersama. Kita bisa hidup sederhana. Aku tidak butuh semua kemewahan itu." Namun Randy tetap diam. Tekanan untuk membuktikan dirinya kepada Tuan Takahashi membayangi pikirannya. Di saat yang sama, ayah Ayumi mengirim 2 orang anak buahnya untuk mencari Ayumi.
Mereka menemukan lokasi Ayumi dan mulai mengawasi apartemennya dari jauh. Suatu malam, saat Randy pulang dari pekerjaan, dua pria berbadan besar menghadangnya di gang sempit dekat apartemen Ayumi. "Jauhi Ayumi sama," kata salah satu pria itu dingin. "Kau tidak pantas untuknya." Tanpa sempat bereaksi, Randy dihajar hingga tersungkur ke tanah. Tubuhnya yang sudah kelelahan makin tak berdaya. Namun, meskipun babak belur, Randy tetap bangkit. "Saya tidak akan pergi. Saya mencintainya," ucap Randy dengan napas terengah. Salah satu pria itu mencibir. Cinta tidak bisa mengalahkan kekuasaan. Tapi Randy tetap berdiri walau tubuhnya gemetar. Malam itu, Ayumi menemukan Randy dalam kondisi memar dan lebam. Ia langsung menangis memeluk Randy. "Ini cukup, kita tidak bisa terus seperti ini," tangis Ayumi. Randy, dengan senyum lemah, hanya menjawab, "Aku akan terus berdiri untuk kamu." Ayumi tahu, ini bukan lagi sekadar perjuangan biasa. Ini perang antara cinta dan ego keluarga. Setelah insiden malam itu, Ayumi membuat keputusan berani. Ia akhirnya menemui langsung ayahnya di kantor keluarga Takahashi. Ruangan itu dipenuhi suasana dingin. Tuan Takahashi duduk di balik meja besar. Wajahnya datar. "Aku akan menikah dengan Randy, apapun yang terjadi," kata Ayumi tegas. Tuan Takahashi memandang putrinya dalam-dalam. "Dan kau akan kehilangan semua hakmu sebagai pewaris," balasnya dingin. Ayumi menghela napas panjang, menahan gejolak di dalam dadanya. "Aku sudah siap." Tuan Takahashi sempat terdiam, lalu berkata, "Kau sungguh memilih hidup miskin bersama dia? Di negara asing pula?" Ayumi mengangguk. "Lebih baik miskin tapi bahagia, daripada kaya tapi terpenjara." Tuan Takahashi menatap putrinya yang begitu kukuh pada pendiriannya. Di dalam hati kecilnya, sebagai seorang ayah, ia tahu Ayumi tumbuh menjadi wanita yang berani. Namun ia tetap tak mengubah keputusannya. Di sisi lain, Randy yang sedang terbaring di kamar kosan sederhana mendapat pesan singkat dari Ayumi. "Aku sudah hadapi ayahku. Kini, giliran kita membuat langkah besar." Pesan itu membuat Randy menguatkan diri. Beberapa hari kemudian, Randy dan Ayumi memutuskan untuk pindah ke kota kecil di pinggiran Tokyo. Di sana, mereka memulai kehidupan baru dengan modal tabungan Randy yang sedikit. Mereka bekerja bersama di sebuah kedai kopi kecil milik teman Ayumi. Setiap hari, meski jauh dari kemewahan, mereka tertawa dan berbagi mimpi di antara aroma kopi dan senja kota kecil. Namun tanpa sepengetahuan mereka, dari kejauhan, Tuan Takahashi diam-diam mengirim orang untuk memantau kehidupan mereka. Ada kegelisahan yang mulai tumbuh di hati sang ayah, antara marah dan rasa penasaran. Suatu sore, Randy dan Ayumi duduk di tepi sungai kecil sambil menikmati matahari terbenam. "Aku bahagia, Randy," bisik Ayumi sambil menyandarkan kepala di bahu Randy. Randy tersenyum. "Aku juga. Mungkin ini awal yang baru buat kita." Tapi keduanya tidak tahu. Sebuah kejutan besar sedang menanti. Sebuah peristiwa yang akan mengubah segalanya. Hari demi hari di kota kecil itu terasa damai bagi Randy dan Ayumi. Mereka menjalani kehidupan sederhana, penuh kerja keras dan kehangatan, tanpa tekanan dari keluarga besar, tanpa sorotan publik, hanya mereka berdua yang saling menguatkan. Namun, diam-diam, di kejauhan, Tuan Takahashi mulai luluh. Laporan yang dikirimkan anak buahnya setiap minggu menggambarkan bagaimana Ayumi dan Randy hidup penuh kesederhanaan, namun dengan senyum yang selalu terlukis di wajah mereka. Salah satu laporan yang membuat Tuan Takahashi terpaku adalah foto Ayumi dan Randy tengah bersama anak-anak lokal, mengajar mereka membuat origami di pinggir sungai. Senyuman tulus Ayumi dan tawa anak-anak itu membuat hati sang ayah yang keras mulai retak. Satu malam, Tuan Takahashi memandang foto itu di ruang kerjanya yang sunyi. Ingatannya kembali pada masa muda ketika ia dan mendiang istrinya juga memulai dari nol. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku terlalu keras pada mereka? Di kedai kopi, tempat Randy dan Ayumi bekerja, pemilik kedai, seorang pria paruh baya bernama Matsuda-san, mendekati mereka. "Kalian adalah pasangan yang luar biasa. Aku sudah lama melihat pasangan muda bekerja di sini, tapi semangat kalian berbeda," kata Matsuda-san. Ayumi dan Randy
hanya tersenyum saling tatap. Bahkan pelanggan mulai mengenal kalian dan menyukai keramahan kalian. Lanjut Matsuda-san. Hari itu, Matsuda-san memberikan kabar baik. Aku berencana pensiun dan ingin menyerahkan kedai ini. Jika kalian mau, aku akan serahkan dengan harga yang sangat murah. Aku ingin kedai ini dilanjutkan oleh orang yang penuh semangat seperti kalian. Ayumi dan Randy saling memandang, hampir tak percaya. Ini bisa menjadi awal baru yang nyata. Malam harinya, sambil memandang bintang dari balkon kecil kosan mereka, Ayumi berbisik, "Mungkin ini jawaban dari semua perjuangan kita." Randy mengangguk, memeluk Ayumi. "Kita bisa mulai membangun mimpi kita sendiri." Tanpa mereka ketahui, Tuan Takahashi telah berada di kota itu, mengamati dari kejauhan dengan mobil hitamnya. Hatinya mulai luluh, tapi ego sebagai kepala keluarga masih menahan langkahnya. Pagi yang cerah di kedai kopi. Ayumi dan Randy sedang sibuk melayani pelanggan ketika bel pintu berbunyi. Mata Ayumi membelalak saat melihat siapa yang masuk. Tuan Takahashi berdiri di ambang pintu, dengan jas hitam rapi, namun wajah yang tampak lebih lembut dari sebelumnya. Randy langsung menghentikan aktivitasnya. Jantungnya berdebar keras. Semua pelanggan di kedai terdiam, seolah waktu membeku. Tuan Takahashi perlahan berjalan mendekat, lalu memandang Randy dan Ayumi dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Aku tidak datang sebagai presiden keluarga Takahashi," ucap Tuan Takahashi dengan suara yang jauh lebih tenang dari biasanya. "Aku datang sebagai ayah." Ayumi mulai berkaca-kaca. "Ayah." Tuan Takahashi menatap Randy dengan dalam. "Aku sudah melihat bagaimana kalian hidup di sini. Aku melihat bagaimana kamu memperlakukan putriku, Randy, dan aku sadar. Aku terlalu keras. Suasana di kedai menjadi haru." Randy menunduk hormat, suaranya bergetar. "Tuan, saya hanya ingin membuat Ayumi bahagia." Tuan Takahashi menghela napas panjang. "Dan kamu sudah melakukannya." Ia kemudian mengulurkan tangan kepada Randy. "Aku tahu kamu laki-laki sejati yang berani berjuang. Jika kamu masih mau, aku ingin kita berdamai." Ayumi langsung meneteskan air mata haru, sementara Randy dengan gemetar menjabat tangan Tuan Takahashi. "Terima kasih, Tuan," ucap Randy tulus. Tuan Takahashi tersenyum tipis. "Panggil aku ayah." Momen itu terasa begitu magis. Kedai kopi kecil itu menjadi saksi bisu berdamainya dua dunia yang selama ini berseberangan. Hari itu, Tuan Takahashi menghabiskan waktu di kedai, menikmati secangkir kopi buatan Randy sambil melihat tawa bahagia putrinya. Di hati kecilnya, ia akhirnya memahami bahwa cinta sejati bukan tentang status atau harta, melainkan tentang ketulusan dan keberanian untuk berjuang. Teman-teman inspirasi, begitulah akhir dari kisah luar biasa ini. Dari seorang pria sederhana bernama Randy yang hanya seorang pekerja migran dan seorang wanita Jepang kaya raya bernama Ayumi, kita belajar satu hal yang sangat penting. Cinta sejati tak mengenal batas, tak tunduk pada status sosial, dan tak akan goyah oleh rintangan sebesar apapun. Perjuangan Randy dan Ayumi mengajarkan kita bahwa keyakinan, ketulusan, dan keberanian untuk melawan arus adalah kunci untuk meraih kebahagiaan sejati. Bahwa cinta bukan hanya tentang berbagi tawa, tapi juga tentang berbagi luka dan bangkit bersama dari keterpurukan. Kita juga melihat bagaimana ego, gengsi, dan kekuasaan bisa meluluh lantakkan ikatan keluarga jika tidak diimbangi dengan kasih sayang. Tapi pada akhirnya, hati seorang ayah pun bisa luluh ketika menyadari bahwa kebahagiaan anaknya adalah yang paling utama. Dan teman-teman inspirasi, kisah ini memberikan kita cerita penuh makna inspirasi, bahwa sesederhana apapun kita, ketika hati kita besar, maka kita mampu mengubah dunia di sekitar kita, bahkan meruntuhkan tembok-tembok yang tampak mustahil. Jadi, untuk kalian yang sedang berjuang demi cinta, mimpi, atau bahkan untuk memperjuangkan diri sendiri, jangan pernah menyerah. Randy dan Ayumi adalah bukti nyata bahwa keajaiban bisa datang ketika kita berani bertahan dan melangkah. Teman-teman inspirasi,
Jika kalian terinspirasi dan tersentuh oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, yang pasti tak kalah menggugah hati. Terima kasih sudah menonton.